Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda muslim yang dimuliakan Allah, sobat muda non muslim yang saya hormati, siswa-siswi SMA Negeri 1 Cipari yang saya cintai. Alhamdulillah kita bertemu dalam video yang saya buat. Dalam video ini saya mengajak sobat muda sekalian untuk berbincang surat Al-Falaq dalam Al-Quran, yaitu surat yang nomor 113. Kita langsung menuju ke surat Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Sobat muda sekalian, ayat ini dimulai dengan perintah katakanlah. Dengan demikian, kita diminta menyampaikan kepada orang lain bagaimana kondisi kita dalam memohon perlindungan, ya. Kita diminta menyampaikan kepada khalayak ramai bahwasanya kita ini berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Sobat muda sekalian, waktu subuh merupakan waktu yang penting, ya. Waktu yang unik. Kenapa? Karena waktu subuh merupakan pergantian antara terang dan gelap, di mana pada saat gelap kondisinya kita tertidur, kita beristirahat, kewaspadaan kita berkurang. Kemudian di waktu gelap juga sering terjadi kejahatan. Kemudian beralih menuju waktu terang, di mana kita mulai beraktivitas, kita mulai dengan kesadaran kita, kewaspadaan kita, ya. Dan di siang hari juga kejahatan berkurang, ya, karena Allah mengambil waktu subuh, ya. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Ayat yang berikutnya, ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Makhluk Allah yang bisa mencelakakan kita, ya, yang kita anggap jahat kepada kita, itu bisa berupa manusia, bisa berupa binatang, bisa berupa tumbuhan, dan bisa juga berupa benda yang mati alam ini. Bisa saja terjadi tsunami, terjadi gempa bumi, terjadi gunung meletus, atau musibah-musibah yang lain yang kita anggap itu sebagai sebuah kejahatan. Ayat yang berikutnya, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kejahatan malam, karena kita tahu, ya, ketika malam ini gelap, maka biasanya disitulah timbul kejahatan, baik kejahatannya sifatnya fisik, perampokan, pencurian, perkosaan, ataupun yang sifatnya non fisik, ya. Nah, kita sering terjadi santet itu terjadi malam hari, ya. Kemudian juga dukun-dukun itu bekerja biasanya pada malam hari kisaran jam 12 malam, ya. Nah, jadi kita diminta berlindung kepada Allah dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kemudian ayat yang keempat, wa min syarri nafasati fil uqad, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, pada ikatan-ikatan tali, ya. Sobat muda sekalian, di sini Allah mengambil wanita-wanita tukang sihir. Padahal tukang sihir itu tidak hanya wanita, ada juga tukang sihir yang laki-laki. Tetapi keumumannya yang suka mempelajari sihir itu adalah wanita. Sehingga kita sering melihat film kartun itu digambarkan tukang sihir itu seorang wanita berambut panjang, menggunakan topi lebar warna hitam, sudah tua, kemudian naik
sapu terbang. Ini gambarannya ya. Dan memang biasanya wanita suka mempelajari sihir. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki biasanya suka mempelajari ilmu bela diri, karate, silat, dan sebagainya. Kalau wanita mempelajarinya sihir biasanya. Kenapa demikian? Karena memang sifat wanita itu memiliki fisik yang lemah, sehingga dia jarang yang belajar bela diri, walaupun ada wanita yang belajar bela diri kanuragan. Nah, ini jadi wanita cenderungnya adalah belajar ilmu sihir. Para sobat muda sekalian, di sini Allah menyuruh kita untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan wanita tukang sihir. Jadi kalau kita kena gangguan sihir, tidak berlindung atau berlari kepada tukang sihir yang lain. Kita diganggu oleh seorang dukun, kemudian tidak berlari kepada dukun yang lain, tapi kita berlarinya kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah ya, bukan kepada tukang sihir yang lain. Kemudian ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Sobat sekalian, orang yang dengki ini biasanya berupaya melakukan segala cara untuk menyakiti orang yang dia dengki. Segala cara ditempuh. Cara A tidak bisa, dia pakai cara B. Cara B tidak bisa, mencari cara C. Cara C tidak bisa, dia cari cara D. Demikianlah orang yang dengki itu selalu mencari-cari jalan untuk mencelakakan orang yang dia dengki kepadanya. Nah, maka di sini kita berlindung kepada Allah. Karena yang dengki tadi bisa menyakiti kita, bisa melakukan kejahatan kepada kita, baik secara fisik maupun non fisik ya. Mungkin juga dia bisa memprovokasi orang lain untuk melakukan kejahatan kepada kita. Mereka menyabarkan berita bohong bahwasanya kita orang yang buruk dan sebagainya. Sobat muda sekalian, kita ulang dari awal ayat ini. Ayat yang pertama adalah Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Berikutnya ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Kemudian ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat yang keempat, wa min syarrin nafasati fil uqad, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Kemudian ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Sobat muda sekalian, demikian perbincangan kita tentang surat Al-Falaq ya. Dan intinya adalah kita berlindung dari kejahatan makhluk Allah kepada Allah, tidak kepada makhluk. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kekurangan, kelemahan, kesalahan dari apa yang saya sampaikan, datangnya dari kebodohan saya sebagai manusia yang lemah, dan bila ada benarnya, semata-mata datangnya dari Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kekurangan itu ya. Dan saya minta maaf bila ada kekurangan tadi, dan saya berharap itu menjadi video ini menjadi amal baik saya dan bermanfaat kepada sobat muda sekalian. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.